Ini background saya itu ya Pak, yang hubungannya itu Pak. Iya. Iya, biar anu, biar agak anu. Ya, itu. Ini ada berapa mahasiswa ini yang di sini totalnya? Totalnya ada berapa mahasiswa? Untuk kelas D sendiri totalnya ada 36 siswa. 36? 36 mahasiswa ya? Enggak dok, seharusnya ada sekitar 40-an, tetapi ada beberapa kakak tingkat yang ngulang pindah ke kelas B dan A dok. Nah, 36 itu dibagi 3 ya, jadi 12-12. Nomor 1 sampai nomor 12 ada tugas untuk bikin PowerPoint tentang lipida. 13 sampai dengan 24 ada PowerPoint tentang lipida. 5 sampai dengan 36 juga bikin PowerPoint tentang lipida ya. Yang pertama, yang grup pertama ya adalah konsentrasi kepada lipida, bagaimana mulai dari mulai dari peran dari lipida ini di dalam industri teknologi pangan. Saya catat itu yang merasa dari nomor absen 1 sampai 12. Yang punya absen 13 sampai nomor 24 yaitu lipida dilihat dari perannya yang tadi industri pangan ya. Sekarang lipida berkaitan dengan sebagai sumber energi, kemudian kontribusinya terhadap, silakan ya judul dibuat yang bagus ya. Ini saya ngomong konteks aja, temanya itu yaitu tentang lipida berperan dalam di dunia kesehatan baik hewan maupun manusia. Yang ketiga adalah molekul lipida, biomolekul lipida dimulai dari sumber, ya sumbernya, kemudian sampai dengan mulai dari sumber, nomenklatur, terus rumus bangun, terus berbagai fungsinya yang ada di dalam sel, baik mulai dari sel jaringan maupun organ. Ya. Nah itu adalah konteks ya, temanya. Jadi silakan judulnya dibuat sendiri. Jadi ada 3 PowerPoint nanti. Setelah itu, setelah jadi, kemudian Anda tukar ya, sehingga nanti grup 1 punya 2, grup 2 dan 3. Ya, terus grup 2 punya PowerPoint-nya 1 dan 3. Dan grup 3 punya PowerPoint-nya 1 dan 2. Minimal 35 slide. Ya. Saya kirim nanti ke staf saya untuk menjadi tugasnya ya. Nanti bahan ujiannya dari slide-slide Anda ini ya, bukan dari textbook atau dari slide ini ya. Semakin bagus semakin baik untuk tambahan nilainya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mohon maaf dok, untuk yang absen 1 sampai 12 apakah bisa diulang untuk temanya dok? Tadi, aduh, nanti catatnya lupa saya.
Jadi yang 1 sampai 12 itu adalah peran. Jadi peran dari lipida ini dari industri pangan, ya, industri pangan. Industri pangan ini teknologi hasil pangan lah ya. Apa perannya lipida itu? Apa saja jenisnya ini? Terus anunya apa saja? Nah seperti itu. Ya, nanti kalau kalian bekerja di Kesmabet, Kesehatan Masyarakat Veteriner itu tahu ya tentang teknologi dari yang berbahan lipida. Yang kedua, tadi apa? Ayo grup kedua tadi apa? Saya lupa tadi. Ayo, yang kedua tentang apa? Halo, yang kedua. Industri kesehatan, kalau tidak salah. Jadi makna daripada lipida ini perannya terhadap kesehatan ya, kesehatan baik hewan maupun manusia. Supaya nanti kamu tahu ya apa namanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lipida itu apa. Nah seperti itu ya. Singgung aja nggak apa-apa. Iya. Nanti WA saya ya. Atau telepon saya Ki. Iya, iya Pak. Nah, nanti berapa harganya saya nggak tahu. Yang ketiga tadi sumber ya, sumber daripada lipida ini mulai dari nomenklatur sampai semua susunan baik kimiawi dan rangkaian kimianya bagaimana, terus ada perannya, ada lemak sederhana, lemak majemuk dan sebagainya ya. Jadi itu terkait lipida. Itu yang nomor 3. Sudah? Ada pertanyaan kira-kira? Sudah, Dok. Terima kasih. Oke. Kita awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita bersama ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita selalu lancar dalam beraktivitas ya. Baik ya, kita awali dengan slide judul dari materi ini adalah biomolekul lipida. Nah, ini adalah pengertian ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah masih kulit-kulitnya ya. Jadi nanti yang saya harapkan adalah Anda masuk kepada kedalamannya, jadi pendalaman dari apa yang saya berikan ini. Ini wujud jadi kalian nanti serius ya. Jadi pengertian lipid adalah senyawa biomolekuler yang larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, benzen dan sebagainya. Sementara minyak, vitamin, hormon tertentu adalah merupakan atau sebagian besar komponen membran yang bukan protein adalah lipid ya. Nah, seperti itu. Ini tidak enak kalimatnya ya. Jadi minyak, vitamin, hormon tertentu yang yang melekat sebagai komponen membran yang bukan protein adalah lipid. Jadi lipid ini adalah juga berupa minyak ya. Nah, vitamin ini adalah yang larut dalam lemak ya. Hormon juga begitu ya, merupakan juga komponen daripada komponennya adalah lipid, begitu loh kira-kira ini ya. Enggak jalan kalimatnya ini. Terus fungsinya sebagai sumber energi ya, sebagai penahan panas. Jadi kalau orang-orang yang gemuk itu, kalau dia berjemur di pemanasan itu tahan dia ya.
Dia bule-bule itu karena kulitnya berlemak ya, sehingga dia berbaring di tepi pantai itu sangat tidak terganggu ya. Lipid non-polar fungsi sebagai insulator listrik ya. Gabungan lemak, protein, lipoprotein merupakan komponen sel yang paling penting dalam membran sel maupun mitokondria ya. Jadi tadi sudah disebutkan sebagai pengangkut vitamin ya. Jadi vitamin terutama yang larut dalam lemak yaitu adalah ADEK ya. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, artinya bahwa kalian juga tidak boleh makan vitamin ADEK itu terlalu banyak. Nanti akan berefek kepada hipervitaminosis. Ya. Dengan efek kepada hipervitaminosis, maka akan terjadi kelainan ya. Nah, kelainan ini ada penyakit metabolisme ya, yang terjadi pada kasus hipervitaminosis. Karena kalau vitamin yang larut dalam air ya, itu biasanya ekskresinya langsung lewat urin atau keringat ya, yaitu vitamin B dan C. Sehingga kalau ada kelebihan dosis tidak bermasalah ya, karena langsung diekskresikan ya. Tapi kalau vitamin D, ADEK ini ngumpul ya di dalam lemak ya, tidak segampang itu akan diekskresikan. Dan jika terjadi apa-apa yang kalau namanya over, lebih, akan menjadi masalah. Ya. Berikutnya menjaga kestabilan tubuh karena dapat dioksidasi ya. Jadi kalau Anda merasa kekurangan energi, maka energi karbohidrat tadi diambil dari konversi lipid ya. Jadi lipid melalui siskrep gitu ya. Nah, ini secara umum bahwa lipida ini terbagi menjadi triasilgliserol, lilin, fosfogliserid. Nah, fosfogliserid ini terdiri dari fosfatidil etanolamin, fosfatidil acetylcholine, fosfatidil serin, fosfatidil inositol, kardiolipin, sphingolipid, terdiri dari sphingomyelin, serprosida, gangliosid, sterol, dan asam lemaknya ya. Nah, ini adalah contoh dari trigliserida ya. Saya kira akan dibahas di bawah nanti. Ini bentuk formatnya dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini ya. Ini adalah merupakan ikatan-ikatan atom H hidrogennya dalam senyawa asam lemaknya, kemudian ini gliserol ya. Nah, secara umum juga lipida, jadi ini nanti tolong untuk grup yang ketiga ya, modelnya seperti sistematikanya seperti yang saya sampaikan ini, cuma diberikan stressing pendalaman ya, lebih dalam ya. Jadi lipida yaitu sumbernya adalah hewani dan nabati, kemudian dapat tidak diisolasi oleh air atau saponifikasi, ada tidaknya sesama lain yang bergabung ya. Lipida yang dapat disaponifikasi atau lipida yang tidak dapat disaponifikasi. Nah, sementara juga ada tidaknya senyawa yang lain ya, yaitu sederhana lebih lipida gabungan dan turunan lipid. Nah, ini klasifikasi berdasarkan sumber ya. Juga demikian ya, ini masih contoh-contoh sederhana. Nanti grup ketiga harus dimunculkan contoh-contoh yang lengkap ya, sehingga kalian temannya akan tahu nanti. Itu munculnya nanti akan muncul di UTS ya. Yang kedua adalah yang pertama ada hewani, yang kedua lipida nabati. Nah ini ya, itu ya contohnya ya. Ini nanti akan dimunculkan oleh grup ketiga. Jadi kayak gini sistematikanya, sehingga nanti cari
lebih lengkap. Kalau perlu bisa 50 slide ya. Oh, tidak keluar. Benar. Di pencet tidak keluar. Maksudnya nggak hang itu. Nah, ini keluar nih, baik. Nah, oh ini. Jadi lipida yang dapat memiliki satu atau lebih gugus ester, yaitu lilin, lemak netral, fosfolipid, dan glikolipid. Yang kedua, lipid. Ya, Pak Tris. Salam. Oke. Oke. Aceh pinjam kali tosol. Oke. Aceh pinjam 20. Oke. Ini mantan ini kalau transfer ya, Pak. Halo. Halo, Pak. Oke, mantan ini kalau pinjami 20, nggih, kalau kirim nggih. Nggih. Lek sampai pun telas, nyun sewu, Pak. Harus dikosongkan itu, Pak, nggih. Karena ini masih sisa, tak biarkan gitu loh, Pak. Nggih. Kenapa? Nanti kalau sudah habis, nggih, nggih. Sebentar ya, masih ada telepon penting ini sebentar. Ada telepon penting, ada orang agak kawat ini. Jadi itu ya,
lemak yang disaponifikasi. Ya, kemudian, nah klasifikasi berdasarkan ada senyawa lain ya. Lipid sederhana adalah lipid semat dengan ya, jadi sama dengan berbagai alkohol ya, terdiri lemak adalah ester lemak dengan gliserol ya. Lemak dalam kondisi cair disebut dengan minyak. Ya, ini adalah bedanya lemak dengan lipid ya. Lemak dengan lipid itu seperti ini ya. Jadi lemak itu bisa dalam bentuk minyak ya. Nah, seperti itu. Kalau dia padat juga bisa dikatakan lemak ya. Yang B, lilin ya, ester asam lemak dengan alkohol monohidrat dengan berat molekul yang tinggi ya. Yang kedua, komponen lipid atau lipid gabungan ya. Ester antara asam lemak yang mengandung gugus lain di samping alkohol dan asam lemak. Nah, compound lipid itu terdiri dari A, fosfolipid, yaitu mengandung residu asam fosfat. Ya, jadi di dalam fosfolipid itu tentunya ada senyawa atau unsur fosfatnya ya. Yang B, lipid, asam lemak dengan karbohidrat yang membawa nitrogen, tetapi tidak asam fosfat. Kalau asam fosfat tadi jelas fosfolipid ya. Yang C adalah lipid dengan senyawa lain, sulfolipid dan aminolipid dan juga lipoprotein. Dan yang ketiga, turunan lipid. Senyawa yang diturunkan dari senyawa-senyawa tersebut di atas melalui hidrolisis. Termasuk di sini adalah senyawa lemak jenuh dan tak jenuh, yaitu gliserol dan steroid. Ya. Masuk kepada asam lemak sekarang. Nah, asam lemak merupakan komponen dasar ya, yang sederhana sebagai penyusun dari lipida kompleks. Merupakan asam karboksilat RCOH yang mempunyai rantai karbon panjang. Gugus airnya merupakan rantai lurus tidak bercabang atau linier. Jumlah atom C hampir selalu berjumlah genap. Ya. Nah, ini adalah contoh dari bentuk compound daripada lipid tadi ya. Ini lipid majemuk. Ini adalah gabungan adalah di situ misel ya. Dan ini bisa destroy, bisa dirusak dengan ion air ya, hidrolisis ya, nah seperti itu. Nah, asam lemak yang esensial di dalam tubuh bisa merupakan asam lemak tak jenuh ya, mengandung satu atau lebih ikatan rangka. Yang mana asam lemak esensial tidak dapat disintesis oleh ya dalam ujian nanti, yang tidak bisa disintesis oleh tubuh asam lemak esensial adalah oleat, linolenat. Kebetulan hampir sama namanya ya. Jadi gampang sekali menghafalkan. Nah, sementara asam lemak jenuh yaitu atom karbon telah jenuh oleh atom karbon tidak memiliki ikatan rangka, merupakan asam lemak non esensial dan dapat disintesis oleh tubuh. Contohnya asam palmitat dan asam stearat ya. Terdapat contoh asam lemak yang tidak umum dalam prostaglandin ya. Nah, prostaglandin ini memiliki berbagai pengaruh penting dalam tubuh. Ini nanti kita bicarakan lewat metabolisme lipid ya. Betapa pentingnya prostaglandin ini. Jadi semua komponen terbesar dalam tubuh itu memang yang banyak adalah lipida. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lihat konfigurasi ya, struktur dari asam lemak ya. Asam lemak
di dalam konfigurasi ada dalam bentuk cis atau trans. Nah, itu kita lihat posisi cis dan trans ini terjadi pada ikatan rangkapnya, ya. Di ikatan rangkap itu kita lihat ada 2 hidrogen yang sejajar, ya. Itu dalam bentuk cis. Sementara jika berposisi bersilangan, ya, berseberangan, maka dikatakan itu adalah trans, ya. Untuk secara fungsional, ya, bentuk cis ini dikatakan sebagai asam lemak yang bagus, yang baik, ya, disebut dengan good, ya. Sementara asam lemak yang kurang baik adalah trans. Ini adalah cukup berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia, ya. Lupa Tuhan, ini salah Anda. Tadi. Cek. Jadi apa namanya, ini ya spesifikasi tentang konfigurasi apa namanya dari asam lemak, ya. Nah, ada ikatan alkena, ya. Asam lemak dapat bereaksi dengan bromin dan dapat mengikat hidrogen, ya. Kita lihat reaksi hidrogenasi, ya. Ini kita lihat ada asam uleat, ya. Ini adalah asam lemak tidak jenuh yang esensial tadi, ya. Ini ada ikatan rangkapnya dengan adanya hidrogen terikatlah dalam proses hidrogenasi, yaitu menjadi asam stearat, ya. Ini ikatan rangkapnya jadi hilang, ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan proses reaksi hidrogenasi. Nah, ini asam lemak yang ada di alam maupun yang umum, baik di hewan maupun tumbuhan maupun di manusia. Hafalkan, ya, fatty acid ini juga akan merupakan salah satu nanti bagian dari UTS, ya. Ini strukturnya, ya, struktur dari asam lemak, ya. Yaitu kalau ini dalam bentuk diagram, ini ada dalam bentuk fotomikroskopisnya dari asam lemak secara mikroskopik. Ini kenapa dia belok? Karena ada ikatan lengkapnya, ya, bengkok. Ini secara struktur, secara diagram seperti ini, ya. Setiap dia belok bengkok, tentu ada yang namanya ikatan rangkap, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada triasilgliserol, ya, trigliserida. Nah, triasilgliserol ini sering disebut-sebut di dalam lipida, ya. Lipid sederhana yang terbuat dari asam lemak
yang bisa menghasilkan asil gliserol ya. Trigliserida, lemak atau lemak netral, betul ya. Nah, triasil gliserol yang sederhana itu mempunyai jumlah atom 16,20, itu artinya tidak punya ikatan rapat ya. 18,0 tidak punya ikatan rangkap, 18,1 ada ikatan rangkap 1 di dalam apa namanya simbol numerik kayak gitu ya. Masing-masing adalah namanya tristerin, tripalmitin dan triolein ya. Kalau ada namanya olein itu selalu ada yang dikatakan ada ikatan rangkap ya. Makanya namanya olein ya. Natrinya tadi berarti ada 3 ikatan apa namanya? Ada ikatan rangkap, ada ikatan rangkapnya 1 itu ya, triolein ya. Hubungan hidroksi polar terdiri dari gliserol dan polar dan ikat dalam bentuk ester. Sebagai penyimpan energi dan insulator, sel adiposit, sel penyimpan lemak pada hewan tersimpan pada biji sebagai penyedia energi ketika biji berkecambah. Jadi lipida itu tidak hanya terdapat pada hewan saja, juga di hewan dari tumbuhan ya. Lemak yang banyak mengandung asam lemak tidak jenuh dikatakan olive oil. Nah, ini rata-rata atau kebanyakan berbentuk cair yang pada suhu kamar. Sedangkan yang mengandung asam lemak jenuh berbentuk padat. Selanjutnya adalah ini adalah figur atau struktur gambar dari triasil gliserid ya. Itu yang di atas itu adalah gliserolnya yang ada atom C-nya warna merah itu. Kemudian itu yang di bawahnya itu adalah asam lemaknya ya. Itu merupakan rantai asam lemak. Hidrolisis triasil gliserol akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Tadi saya kira sudah ya. Sekarang proses hidrogenasi minyak tumbuhan. Ya. Jadi tumbuhan itu mengandung minyak juga ya. Ketika hidrogen ditambah pada beberapa ikatan rangkap minyak tumbuhan, maka akan terjadi lemak seperti lemak hewan, baik secara fisik maupun kimia. Akibatnya minyak tumbuhan menjadi lebih padat pada suhu kamar ya, misalnya pada pembuatan mentega. Yang berikutnya adalah saponifikasi dari triasil gliserol ya. Jika lemak dihidrolisis dengan alkali ya, yaitu dengan NaOH atau KOH akan menghasilkan gliserol dan garam pada dari asam lemak, yaitu sabun. Nah, prosesnya atau peristiwanya dinamakan penyabunan atau saponifikasi ya. Nah, kalau sabun ini berasal dari alkali NaOH, maka sabunnya akan menghasilkan produk yang keras ya untuk mencuci ya. Kalau dulu namanya zaman bahula itu namanya sabun cap lowo yang warna hijau gitu ya. Yang terbuat dari KOH biasanya ini adalah akan menghasilkan produk yang lembut yaitu KOH ya. Di mana sabun ini untuk sabun mandi ya. Jadi kalau kalian melihat sabun Le, sabun merek bermerek itu, ini adalah kandungan alkalinya adalah KOH. Nah, ini adalah peristiwa saponifikasi ya. Ini ester minyak atau lemak akan dengan alkali hidroksida akan menghasilkan garam natrium asid lemak. Nah, asid lemak ini adalah sabun yang akan menghasilkan
alkohol atau gliserol. Ya. Penggunaan sabun sebagai pembersih memiliki kekurangan karena asam lemaknya didapat oleh ion Ca dan magnesium. Ya. Jadi kadang-kadang kurang bersih itu karena ada ion ini ya. Nah, yang biasa terdapat pada air sada sehingga terbentuk semacam melendir dan merusak daya pengemulsi. Oleh karena itu, untuk menghambat dari gerakan Ca dan magnesium, itu dikembangkan dengan pola deterjen, yaitu contohnya sodium dan rhodesil sulfat. Nah, kemudian kita masuk lilin atau wick ya. Wick adalah merupakan bentuk dari lipida, yaitu biasanya berbentuk agak padat ya, padat ya. Jadi yang dimaksud lilin ini bukan lilin yang ada di toko itu yang warna putih. Itu memang mengandung lipida, tetapi itu sudah modif ya. Nah buktinya apa? Ketika Anda membakar atau membuat satu cahaya dari lilin itu bisa karena memang ada lipidinya, ada minyaknya di situ ya. Yang merupakan rantai panjang diesterifikasi dengan alkohol ya, rantai panjang. Lilin tidak larut dalam air atau bersifat hidrofob. Digunakan sebagai penolak air pada bulu burung, daun, dan buah-buahan. Jadi kalau kalian ketika memandikan burung, bulunya ini tidak basah, itu karena memang dihambat oleh namanya lapisan wick atau lilin ya. Lilin dapat diperoleh dari lebah madu atau biskuit dengan rumus 3 SC3OH61, sementara di ikan paus C16 H33 sampai dan selanjutnya ya. Nah ini ada rumus bangunnya wick. Ini dalam bentuk fisik ya. Terus sebenarnya itu wick seperti ini ya. Di lebah madu ini. Sekarang lipid yang menyusun membran. Tisu. Nah, membran sel kita di dalam jaringan itu penyusunnya adalah lipida majemuk ya, yaitu ada kelompok fosfolipid, glikosfingolipid, dan kolesterol. Sehingga lentur ya, nah seperti itu. Gliserolipid atau fosfoligliserida adalah merupakan kelompok utama dari fosfolipid ya. Terdapat pada membran bakteri jadi merupakan kelompok utama dari fosfolipid ya. Jadi ini merupakan
komponen membran sel ya. Nah, tergantung membran selnya itu membran sel apa. Ada membran sel otot polos, otot jantung, terus saraf dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan spesifikasinya ya. Terdapat pada membran bakteri, tumbuhan atau hewan ya. Kemudian merupakan ester antara asam fosfatidat dengan kolin, etanolamin, serin, inositol menjadi fosfatidilkolin atau lecitin, fosfatidil etanolamin, cefalin, dan fosfatidilserin ya, dan fosfatidil inositol ya. Sebegitu kompleksnya, sebegitu ininya luar biasa ya.